Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Halo sahabat sehat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu bersyukur dalam menjalani hari-hari. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting namun sering kita abaikan, yaitu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa merusak fungsi otak kita. Mungkin tanpa disadari, hal-hal yang kita anggap biasa saja, justru memberikan dampak besar terhadap kinerja otak kita dalam jangka panjang. Coba kita renungkan sebentar, apakah akhir-akhir ini Anda merasa lebih mudah lupa? Lebih sulit konsentrasi, atau cepat stres dan mudah lelah meskipun tidak banyak aktivitas. Nah, itu semua bisa jadi pertanda bahwa otak Anda sedang kelelahan atau bahkan mulai mengalami gangguan akibat kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat. Kita semua tahu bahwa otak adalah pusat kendali seluruh tubuh. Ia mengatur segala hal, mulai dari berpikir, mengingat, bergerak, merasakan, hingga mengatur emosi. Tapi sayangnya, kita sering lalai dalam menjaga kesehatan otak. Salah satu kebiasaan paling umum yang bisa merusak otak adalah kurang tidur. Saat tidur, otak kita melakukan proses detoksifikasi dan generasi sel. Kalau tidur terganggu, maka proses pembersihan racun terganggu juga. Ini bisa menyebabkan daya ingat menurun, emosi jadi tidak stabil, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit seperti Alzheimer. Lalu ada juga kebiasaan multitasking. Banyak orang merasa bangga bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Padahal, otak kita tidak dirancang untuk memproses banyak tugas dalam waktu bersamaan. Multitasking justru membuat otak cepat lelah, kehilangan fokus, dan mempercepat kelelahan mental. Kurang minum air putih juga berdampak buruk pada otak. Sekitar 75% otak terdiri dari air. Kalau kita dehidrasi, fungsi otak pun akan menurun drastis. Bahkan hanya kekurangan 2% cairan saja sudah bisa membuat kita sulit berpikir jernih. Selanjutnya, terlalu banyak konsumsi gula juga harus diwaspadai. Gula berlebih bisa merusak koneksi antar sel otak dan menghambat kemampuan belajar serta mengingat. Maka dari itu, batasi konsumsi makanan dan minuman manis. Kebiasaan tidak sarapan juga berdampak langsung pada otak. Tanpa asupan energi yang cukup di pagi hari, otak akan kekurangan bahan bakar untuk berpikir. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga menyuplai glukosa ke otak agar tetap aktif. Tidak kalah penting adalah kurang olahraga. Aktivitas fisik ternyata sangat erat kaitannya dengan kesehatan otak. Saat kita bergerak, aliran darah ke otak meningkat, dan ini merangsang pertumbuhan sel otak baru serta memperbaiki mood. Terlalu sering terpapar informasi negatif juga berbahaya. Otak kita sangat sensitif terhadap emosi. Jika kita terus-menerus menyerap berita buruk, drama konflik, atau komentar negatif dari media sosial, ini bisa menimbulkan stres kronis dan menurunkan daya tahan otak terhadap tekanan. Merokok dan konsumsi alkohol pun sudah terbukti merusak otak secara langsung. Nikotin mengurangi suplai oksigen ke otak, dan alkohol bisa merusak jaringan otak secara permanen jika dikonsumsi berlebihan. Mengabaikan kesehatan mental juga berbahaya. Stres berkepanjangan, kecemasan,
atau depresi yang tidak ditangani bisa merusak bagian otak yang bertugas mengatur emosi dan memori. Selain itu, kurangnya interaksi sosial bisa membuat otak menjadi pasif. Otak adalah organ sosial yang butuh komunikasi dan koneksi. Sering berbicara dengan orang lain, berdiskusi, atau hanya sekadar berbagi cerita bisa menjaga otak tetap aktif. Pola makan juga sangat berpengaruh. Jika kita kekurangan vitamin dan mineral penting seperti vitamin B, omega 3, zat besi, dan magnesium, maka fungsi otak akan terganggu. Kita perlu memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti ikan laut, sayuran hijau, dan buah-buahan. Duduk terlalu lama juga berdampak buruk. Kurangnya aktivitas fisik bisa memperlambat metabolisme dan mengurangi suplai oksigen ke otak. Maka dari itu, penting untuk rutin bangun dan bergerak, meskipun hanya sekadar jalan kaki ringan. Tidak melatih otak juga bisa membuatnya cepat menurun. Otak perlu dirangsang terus dengan aktivitas seperti membaca, bermain teka-teki, belajar bahasa baru, atau bermain alat musik. Paparan layar terlalu lama juga perlu diwaspadai. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu jam biologis tubuh dan menyebabkan susah tidur. Selain itu, kebiasaan terlalu sering menggunakan HP atau menonton TV membuat otak jadi pasif dan tidak terlatih berpikir mendalam. Polusi suara atau kebisingan terus-menerus juga bisa memicu stres pada otak. Lingkungan yang tenang justru membantu otak untuk relaksasi dan bekerja dengan lebih fokus. Mengabaikan kesehatan tubuh secara keseluruhan seperti membiarkan hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes tanpa pengobatan juga akan merusak pembuluh darah otak. Ini bisa menyebabkan stroke ringan bahkan kerusakan permanen pada fungsi otak. Tidur yang tidak teratur, seperti sering begadang atau waktu tidur yang tidak konsisten, juga bisa mengganggu proses pemulihan otak. Kita perlu tidur cukup dan berkualitas setiap malam agar otak bisa kembali segar. Kurangnya paparan suara alam atau musik yang menenangkan juga berkontribusi pada stres otak. Mendengarkan musik instrumental atau suara hujan, misalnya, bisa sangat menenangkan dan baik untuk fungsi otak. Terlalu perfeksionis dan takut salah pun bisa membebani otak. Ketika kita selalu merasa harus sempurna, otak akan terus berada dalam mode waspada. Ini bisa menyebabkan kelelahan mental dan emosi yang berlebihan. Dan yang tak kalah penting, hidup tanpa tujuan dan rasa syukur bisa membuat otak kehilangan semangat. Otak butuh motivasi dan kebahagiaan untuk tetap aktif. Dengan bersyukur dan memiliki tujuan, kita memberikan energi positif bagi otak. Nah, sahabat sehat, ternyata banyak sekali kebiasaan sehari-hari yang bisa mempengaruhi fungsi otak kita, ya. Tapi kabar baiknya, semuanya bisa kita perbaiki mulai dari sekarang. Cukup dengan tidur teratur, minum air putih yang cukup, mengatur pola makan, rajin olahraga, dan tentu saja, menjaga pikiran tetap positif dan bersyukur setiap hari. Semua hal itu akan sangat membantu menjaga otak kita tetap sehat, tajam, dan berfungsi maksimal. Kalau menurut Anda, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan? Yuk, tuliskan di kolom komentar, dan mari kita saling mengingatkan. Jangan lupa untuk like video ini, dan tentu saja, subscribe channel Hidup Sehat Official agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat selalu.